warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunita Umufari di channel Rumahku Surgaku yang selalu kurindu. Bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Semoga selalu bahagia, sehat dan ceria dalam membersamai keluarga tercinta. Bunda hari ini sudah selesai belum aktivitasnya? Semoga aktivitasnya menjadi aktivitas yang menyenangkan ya. Sudah beres-beres rumah, sudah ngepel mungkin, masak-masak, dan segala pernak-perniknya yang senantiasa harus kita lakukan dengan penuh kebahagiaan. Bunda hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol tentang satu hal yang sederhana sebenarnya, tentang kebiasaan baik yang sudah sering dilakukan oleh kita, yaitu mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Tetapi kita juga perlu tahu ya, kira-kira apa sih kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita itu mengucapkan salam setiap memasuki rumah. Ayo kita ngobrol bersama di channel ini bersama saya Yunita Umufari di Rumahku Surgaku yang selalu. Gimana nih, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, mau bincang-bincang tentang suatu hal yang sederhana sih, suatu hal yang ringan keseharian kita. Tapi ternyata suatu hal yang ringan dan kecil itu bisa memberikan banyak sekali kemanfaatan dan kebaikan bagi kita semuanya. Apa itu? Ini tentang masalah tentang kebiasaan baik kita ketika mengucapkan salam saat memasuki rumah. Nah, apa saja manfaatnya ya? Ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ternyata merupakan satu doa yang sangat bagus sekali maknanya. Artinya adalah semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah selalu terlimpah untukmu. Ya Allah, bagus sekali ya, sangat indah. Nah, ketika itu diucapkan oleh orang yang mau masuk ke dalam rumah, ternyata akan memberikan efek kebaikan. Apa saja kebaikannya? Yang pertama adalah ketika kita mengucapkan salam saat masuk dalam rumah, maka setan tidak akan ikut masuk ke dalam rumah kita ya. Jadi rumah kita itu akan dijaga dari segala keburukan setan. Nah, mungkin ya di luar sana saat kita beraktivitas di luar sana ada banyak keburukan-keburukan yang tanpa kita sadari kita lihat, kita dengar, atau kita melihat perilaku-perilaku buruk, atau bahkan suatu yang tidak terlihat oleh mata seperti virus, bakteri, atau juga mungkin ya kita itu diikuti oleh setan yang membisikkan keburukan-keburukan tanpa kita sadari. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat ya saat kita keluar rumah terus kemudian bepergian terus mau masuk rumah itu di belakang kita itu ada banyak makhluk-makhluk yang mengerikan mungkin begitu ya, yang mengikuti kita, sehingga kalau misalnya kita bisa melihat pasti kita ketakutan, ngeri sekali. Tetapi satu yang tidak terlihat itu tidak akan ikut masuk ke dalam rumah kita kalau kita bisa membentenginya dengan cara itu tadi, mengucapkan salam setiap kita masuk ke dalam rumah. Kemudian yang kedua adalah Allah akan memberikan keberkahan dan kebaikan bagi rumah tersebut. Wah, senang sekali. Misalnya Allah itu selalu memberikan keberkahannya bagi penghuni rumah itu dan juga bagi semua yang ada di dalam rumahnya. Rumahnya jadi rumah yang berkah, benda-benda yang ada di dalamnya juga berkah. Kemudian makanan yang kita makan berkah, pakaian yang kita pakai juga berkah. Bahkan apa yang tidak terlihat oleh kita gitu kan, yang tidak terlihat oleh kita apa? Ya wallah alam, mungkin ada hal-hal yang tidak terlihat oleh kita itu juga akan memberikan efek keberkahan. Bisa jadi udara yang baik dan berkah bagi keluarga kita yang menyehatkan, bukan udara yang kemudian menyebabkan kita sakit dan sebagainya. Nah, kemudian
Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan jaga kita dari segala mara bahaya. Ya, jadi Allah jaga keselamatan dan keamanan rumah kita itu dari segala bencana dan mara bahaya. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita terhindarkan ya, rumah kita, keluarga kita dilindungi oleh Allah dari segala bencana dan mara bahaya. Karena kita tidak pernah menginginkan adanya bencana yang baik dari luar rumah kita atau dari dalam rumah kita. Kan ada tuh kisah ya, misalnya kebakaran, mungkin ada konsleting, ada kecelakaan di dalam rumah dan sebagainya. Kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Atau ada gempa bumi, ada tanah longsor dan sebagainya. Makanya ketika kita itu berikhtiar, salah satunya pertama kita berdoa kepada Allah, memohon keselamatan dan keamanan. Kemudian yang kedua tentu berikhtiar untuk selalu waspada dan hati-hati ya. Safety begitu, kalau misalnya masak ya yang safety, kalau mau nyetrika atau mau menggunakan perabotan yang lainnya kita juga safety, bahkan ketika ngepel pun juga harus safety ya, tidak sembarang numpahin itu sabun pelnya, nanti bisa membahayakan, bisa terpeleset dan sebagainya. Aduh, apalagi yang punya anak kecil ya. Nah itu tetapi kembali lagi bahwa insya Allah ketika kita itu sudah membiasakan masuk ke dalam rumah itu sudah dengan salam, itu sudah menjadi satu pintu gerbang, istilahnya pintu gerbang keselamatan bagi kita dan keluarga ketika di dalam rumah tersebut. Nah ini ya Bun, ternyata hal yang sederhana sudah terbiasa kita lakukan, bahkan anak-anak kita juga sudah dibiasakan mungkin ya mengucapkan salam ini, atau bahkan ada yang Assalamualaikum, aku pulang, begitu ya. Itu boleh-boleh saja, tetapi ya salam harus tetap diucapkan karena itu adalah bagian dari doa ya, doa untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dan tentunya selain doa itu kita dapat kebaikan, kita dapat pahalanya. Itulah Bun tentang satu kebiasaan baik agar rumah kita benar-benar dijaga oleh Allah, dijadikan menjadi rumah yang tenang, menghadirkan ketentraman, menghadirkan kebahagiaan bagi penghuninya, sehingga benar-benar rumah kita menjadi rumahku surgaku yang senantiasa kita rindukan. Baik deh, kalau misalnya besok lagi kita sambung-sambung lagi ngobrol tentang hal yang lainnya. Kalau misalnya Bunda mau kasih saran, kurang ini, ngobrol tentang ini dong, tentang ini, nanti kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar dari bunda-bunda, dan bunda-bunda juga sama-sama belajar di channel ini. Bersama saya Yunita Ummu Fahri di channel Rumahku Surgaku yang selalu kurindu. Terima kasih untuk sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.